Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-5 dari pembahasan kita mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan sifat ketinggian dan ketegatan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita terangkan penetapan sifat al-ulu, juga telah kita bahas seputar al-arsh. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang sifat al-majd. Ya. Yang dikatakan oleh penulis di sini, alin ala arsyihi fi majdihi, dengan keagungannya, fi majdihi. Ya. Baik. Al-majd itu sifat ya, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Asmaul Husna, dari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan nama Al-Majid. Dengan nama Al-Majid. Dan Al-Majid ini, nama Al-Majid terkandung di dalamnya sifat Al-Majid. Asal kata Al-Majid dalam bahasa Arab itu menunjukkan suatu hal yang banyak, yang luas. Iya. Hal yang banyak, yang luas. Dan juga dia mengandung makna kemuliaan dan kemurahan. Karena itu sebagian ulama menyimpulkan bahwa Al-Majd dari sisi makna memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah asy-syaraf at-tam al-kamil, kemuliaan yang sempurna lagi lengkap. Makna yang kedua as-sa'atu wal kathrah, keluasan dan jumlah yang banyak, keluasan dan kebanyakan. Iya. Itu makna Al-Majd. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan nama Al-Majid di dua tempat dalam Al-Quran. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Rahmat Allah dan keberkahannya terhadap kalian wahai ahlul bait, sungguhnya dia itu maha hamid, maha terpuji, lagi maha majid. Dan di tempat yang kedua di surah Al-Buruj, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Iya, dibacaan kebanyakan qurra Al-Majidu, dzul arsyil majidu, yang artinya maha memiliki Al-Majd. Iya. Untuk nama Al-Majd ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa ya, dia ada makna yang mirip dengan keagungan, kemuliaan, ya, sebab tidak ada yang lebih besar darinya dan tidak ada yang lebih agung dan lebih mulia.
dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Asy-Syaukani rahimahullah di Fathul Qadir beliau katakan Majid katsirul ihsan ila ibadihi bima yufiduhu alaihim minal khairat. Banyak berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya dengan mencurahkan berbagai kebaikan itu terhadap mereka. Iya. Maka ini dari sifat-sifat yang menunjukkan keagungan, kebesaran dan luasnya anugerah serta pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iya, pemberiannya maha luas, keutamannya maha luas. Keagungan dan kebesarannya maha luas. Keagungan dan kebesarannya maha luas. Baik. Dan di sini dikatakan fi majidihi, di tengah majidnya. Dan ini ada kaitannya dengan sifat al-arsh yang telah kita terangkan di awal pembahasan. Di atas bacaan Dzul Arsyil Majidi, maka disifatkan dengan al-majid. Iya, di tengah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang sangat besar. Iya. Baik, ini tentang sifat al-majid. Bidatihi, dengan zatnya. Ini penegasan dari penulis bahwa istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya itu adalah makna hakiki. Ketinggian Allah di atas arsy-Nya adalah ketinggian yang hakiki. Iya. Dan ini kaidah dasar ahli sunnah di dalam memahami sifat-sifat Allah. Mereka yakini bahwa sifat-sifat itu sebagaimana hakikatnya. Karena Al-Quran turun dengan lisan bahasa Arab. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, iya, makna-makna, kalimat-kalimat diambil dengan lisan bahasa Arab. Allah firman bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang sangat terang. Jadi kalau disebut sifat tangan dari sisi bahasa Arab, dipahami apa makna tangan. Sifat al-majid dalam bahasa Arab dipahami apa sifat al-majid itu. Sifat istiwa dalam bahasa Arab dipahami apa makna istiwa itu. Maka diyakini sebagaimana hakikatnya. Iya, adapun kaifiyat bagaimananya, nah ini dari hal yang ilmunya merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberitahukan kepada kita. Iya. Karena itu keliru orang-orang yang menuduh ahli sunnah bahwa ahli sunnah itu adalah mufawwidah. Tidak mengartikan, tidak memaknakan nama-nama dan sifat. Dan ini keliru. Iya. Arti dan makna dimaklumi secara bahasa. Ahli sunnah hanya menyerahkan berkaitan dengan masalah kaifiyat. Pembagaimanaannya ini dari ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau makna dari sifat-sifat itu semuanya dimaklumi dalam bahasa Arab. Tidak ada satu sifat pun yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan hadits kecuali makna itu adalah makna yang dikenal dalam lisan bahasa Arab. Karena itu diuraikan oleh para ulama dan sudah berlalu. Ya, setiap nama kita uraikan makna-maknanya dari uraian para ulama, dari akar penggunaannya dalam bahasa Arab. Iya. Maka ini jalan ahli sunnah. Berbeda dengan ahli bidah. Ya, tatkala ahli sunnah menetapkan sifat tangan bagi Allah, mereka katakan tangan hakiki sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Yang jelas tidak serupa dengan apa? Makhluk. Ya, ini ahli sunnah dan mereka tutup semua pintu, tidak boleh bertanya bagaimana tangan Allah. Berbeda dengan ahli bidah. Mereka kalau disebut sifat tangan, ya, langsung terpikir, oh ini tangan seperti tangan makhluk. Kalau begitu, di antara mereka ada yang berkata, tidak boleh kita tetapkan tangan seperti tangan makhluk. Ini tangan diartikan kekuasaan, diartikan kekuatan. Dan ini penafsiran yang batil. Iya.
mengeluarkan kata itu keluar dari hakikatnya secara bahasa. Dan ini tidak dilakukan oleh as-salaf. Demikian pula ada yang malah mengatakan bahwa Allah memiliki tangan sama dengan tangan-tangan kita. Dan ini tashbih. Iya. Dan ini dua kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu ahli sunnah berada di pertengahan. Mereka tetapkan nama-nama dan sifat sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, berkaitan dengan kaifiatnya. Iya. Pembagaimanaannya ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ahlul bidah, mereka tidak tetapkan nama atau sifat, atau dia tetapkan tapi dia serupakan Allah dengan makhluk. Dan ini dua jalan yang keliru, keluar dari jalan yang lurus, menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Baik, ini tentang sifat al-majid. Kemudian pembahasan yang keempat tentang sifat ad-dzat. Tentang sifat ad-dzat. Penulis berkata bidatihi, dengan zatnya. Ini kalimat ditegaskan oleh a'immah, oleh para ulama ahli sunnah di dalam buku-buku akidah mereka, ya, sebagai bentuk bantahan terhadap ahlul bidah. Sebagai bentuk bantahan terhadap ahlul bidah yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Iya. Allah itu di mana-mana. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa Allah di atas arsy-Nya itu bukan dengan zatnya, tapi maknanya saja. Iya. Maknanya saja. Maka ditegaskan oleh ahli sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya bidzatihi, dengan dirinya sendiri. Iya. Jelas ya, zatnya maha tinggi di atas arsy. Ini yang ditetapkan oleh ahli sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, di ayat-ayat istiwa, di ayat-ayat yang menjelaskan sifat ketinggian, dan juga di hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditegaskan oleh ahli sunnah wal jamaah. Sesuai dengan apa? Jalan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat dari sifat itu, ya, keadaan sifat itu adalah seperti hakikatnya. Allah sebut di atas arsy-Nya, maka di atas arsy-Nya dengan zatnya. Jelas ya? Baik. Adapun sifat zat itu sendiri, apakah ditetapkan bagi Allah sifat zat? Jawabannya itu adalah hal yang sudah tentu, sudah jelas. Karena sifat-sifat itu tentunya tegak di atas zat. Iya. Dan sebagian dari ulama kita, ya, menganggap mirip zat ini dengan sifat an-nafs. Ya, yang disebutkan di dalam firman-Nya, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku. Ini dari ucapan Nabi Isa, disebut di akhir surah Al-Maidah. Engkau ya Allah maha mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ditetapkan diri bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Dan Allah memperingatkan kepada kalian tentang dirinya. Walaupun sifat an-nafs dan sifat ad-dzat ini ada pembahasan dari sisi apakah dia dua sifat atau dianggap satu sifat. Ini ada sedikit pembahasan, tapi secara umum, ya, penetapan dzat bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang dimaklumi, ya, di kalangan ahli sunnah. Tidak ada silam pendapat tentang hal tersebut. Baik, selesai pembahasan tentang sifat ad-dzat. Kemudian setelah menjelaskan bahwa Allah maha tinggi dengan zatnya di atas arsy-Nya, dengan keagungannya, maka penulis menjelaskan setelahnya, wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi, dan dia Allah maha dekat dari makhluknya. Ya, maha dekat dari makhluknya dengan ilmunya. Baik, di sini penulis menetapkan sifat kedekatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sifat kedekatan. Nah, ini ad-dunu, mendekat, itu ada penggunaannya di sebagian hadis.
Ya, kalau di dalam ayat Al-Quran lebih tegasnya dengan lafaz qarib. Karena itu dari Asmaul Husna, Allah bernama apa? Al-Qarib, yang maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah sungguhnya aku maha dekat. Iya, maha dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala maha dekat dari makhluknya. Iya, maha dekat dari makhluknya. Dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk ini, ya, diterangkan oleh penulis di sini bi ilmihi, dengan ilmunya. Kedekatan dengan apa? Ilmunya. Ya, maksudnya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dan Allah mengetahui seluruh yang dilakukan oleh hamba. Dekat kepada hamba. Mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh hamba. Iya. Baik. Maka ini menunjukkan makna kedekatan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk. Nah, karena itu di sini ada pembahasan yang kelima, keenam, dan ketujuh. Penetapan sifat kedekatan bagi Allah. Iya. Kedekatan Allah dari makhluk ini diterangkan di dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi tentang Al-Qarib, Al-Qurb, kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga di antara ayat yang menunjukkan hal ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim." Iya. Baik. Allah berfirman, "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah maha mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi?" Iya. Tidak ada dari sekelompok yang berbicara, berbisik-bisik. Tidak 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Tidak 5 orang kecuali Allah yang ke-6-nya. Dan tidak kurang daripada itu, tidak pula lebih daripada itu, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Penyebutan kebersamaan. Ya, dan ini ayat, ya, ayat yang dipakai oleh ahlul bidah yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Sebab mereka katakan bahwa dalam Al-Quran dikatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, dan ini kekeliruan dalam memahami ayat. Sebab kalau dia lanjutkan ayat ini, ayat menerangkan apa makna kedekatan Allah di sini. Kedekatan dengan zat atau kedekatan dengan ilmu? Kedekatan dengan ilmu. Karena itu di akhir ayat dikatakan, ya, "Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah." Kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka amalan-amalan mereka pada hari kiamat. Allah tutup, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ditutup dengan apa? Penyebutan sifat nama Allah Al-Alim yang mengandung sifat ilmu. Menunjukkan bahwa kebersamaan di sini, kebersamaan bermakna apa? Bermakna mengetahui. Iya. Di ayat yang lain yang memperjelas, ya, Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, supaya mereka berdua pergi mendatangi Firaun. Dan Allah firman, "Innani ma'akuma." Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Ya. Kebersamaan bagaimana? Sama-sama pergi begitu? Hah? Jawabannya tidak. Diterangkan dalam kelanjutan ayat. "Asma'u wa ara." Aku maha mendengar dan maha melihat. Ini bentuk dari apa? Ilmu, kebersamaan yang sifatnya ilmu. Perhatikan ya. Hujjah-hujjah jelas. Iya. Bahkan dari sisi bahasa pun orang paham. Kalau dikatakan si A bersama si B, belum tentu dia
berkumpul jasadnya di situ. Ya, saya berkata kepada kawan, ya, oh tenang saja, si fulan bersama saya. Maksudnya bersama saya dia mendukung saya. Ya. Dan bukan artinya dia waktu itu ada sama saya. Demikian pula ucapan manusia, saya berjalan ya bersama bulan. Maksudnya berjalan bersama apa? Cahaya bulan di malam hari. Iya. Apakah bulan ada di sampingnya berjalan bersama-sama? Ya, jawabannya tidak. Jadi dari sisi bahasa, kebersamaan itu tidak menunjukkan makna bercampur. Iya. Makna bercampur. Nah, ini yang keliru ahlul bidah di dalam memahaminya. Iya. Karena memang dasarnya jahil terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits dan tidak mengerti konsekuensi dari sisi apa? Bahasa. Ini yang menjatuhkan mereka di dalam berbagai kekeliruan. Nah, karena itu di sini indah sekali. Penulis rahimahullahu taala menerangkan sifat kedekatan Allah. Kemudian beliau tafsirkan bahwa sifat kedekatan itu adalah bermakna apa? Kedekatan ilmu. Bermakna kedekatan ilmu. Iya. Dan kadang ada makna kedekatan yang lainnya ditafsirkan oleh para ulama. Ya, saya beri contoh sebuah ayat yang juga ayat ini perlu diperjelas maknanya. Sebab ini juga kadang digunakan bukan pada tempatnya. Iya, oleh sebagian orang. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Qaf, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami maha mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Iya. Dan sesungguhnya kami lebih dekat kepada manusia ini dari urat nadia. Kedekatan disebut di dalam ayat. Kedekatan apa? Iya. Kalau ahlul bidah, ya, sampai orang-orang wahdatul wujud menggunakannya bahwa Allah menyatu pada apa? Pada hamba. Iya. Ini semuanya dari keyakinan-keyakinan rusak. Tapi perhatikan bagaimana ahli sunnah mereka mengkompromikan ya, dalil-dalil. Sebab ini ayat ditafsirkan dengan ayat-ayat lainnya. Ya. Karena itu mereka, para ulama ahli sunnah, ada dua penafsiran dalam ayat. Ya. Penafsiran yang pertama, kami lebih dekat kepadanya, itu kedekatan bermakna kedekatan ilmu. Kedekatan apa? Ilmu. Dan ini sudah kita terangkan dalil-dalilnya. Dan penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan kedekatan di situ yang dimaksud kedekatan para malaikat. Allah telah menempatkan para malaikatnya berada di sisi setiap manusia mencatat amalan-amalannya. Iya, maka apapun yang dia lakukan malaikat sangat dekat mencatatnya. Dan apa yang dicatat oleh malaikat, iya, semuanya dengan perintah Allah. Apa yang dicatat oleh para malaikat semuanya tidak keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua penafsiran di kalangan ulama berkaitan dengan ayat. Maka dari sini jelas sekali tentang sifat kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang keenam, penetapan sifat ilmu. Ya, dan ini sudah berlalu ya di penyebutan nama Al-Alim yang menunjukkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini penulis tegaskan bahwa kedekatannya pada makhluk itu berkaitan dengan ilmu. Pembahasan yang ketujuh, ya, ini penggandengan antara sifat ketinggian dan sifat kedekatan. Nah, ini cara mengkompromikannya. Sebab kadang sebagian orang menganggap masalah, ya, kalau Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, ya, berarti itu bertentangan dengan sifat kedekatan Allah yang dikatakan bahwa Allah maha dekat dengan apa? Dengan makhluknya. Iya, maha dekat dengan makhluknya. Dan ini apa? Pemikiran yang mempertentangkan seperti ini tidak berasal dari syariat kita. Iya, tapi itu berasal dari pemikiran yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah kita memahami sifat ketinggian Allah, dapat makna kedekatan Allah, sangat mudah sekali mengkompromikannya. Iya, dikatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah dengan zatnya maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan Allah maha dekat kepada hamba. Iya. Karena Allah mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba.
Inilah cara mengkompromikan, penggandengan antara sifat ketinggian Allah dan sifat apa? Kedekatan Allah kepada makhluk. Iya. Di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahasakannya dengan kalimat yang indah. Kata beliau, aliyun fi dunuwihi, qaribun fi uluwihi. Allah itu maha tinggi di tengah kedekatannya kepada makhluk. Dan Allah maha dekat di tengah ketinggiannya di atas makhluk. Ya, perhatikannya bahasa-bahasa para a'immah. Indah sekali dalam membahasakan apa? Di dalam membahasakan akidah. Allah maha tinggi, sekaligus Allah maha dekat. Allah maha dekat. Dan ini tidak bertentangan. Iya, tidak bertentangan. Tidak secara bahasa, tidak pula secara makna. Iya. Sebab kedekatan tidak harus menunjukkan kebersamaan, bercampur. Iya. Bergandengan langsung secara zat. Tapi kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan apa? Kedekatan dengan ilmunya. Dan ini tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Jelas ya? Baik. Demikian pula dari sifat-sifat, walaupun di sini penulis tidak menerangkannya, adalah sifat an-nuzul. Allah disifatkan dengan sifat turun. Ya. Inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthul laili al-akhir. Sungguhnya Rabb kalian turun di langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sifat turun tidak bertentangan dengan sifat istiwa. Ya. Tidak ada hal yang mempertentangkannya. Ketinggian dan turun tidak memberikan apa? Makna pertentangan. Iya. Maka sekali lagi, ya, kaidah dasar di dalam memahami sifat-sifat itu indah. Apa yang ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasulnya, kita imani. Iya. Kita imani. Masuk di dalam kaifiat, seorang menutup pintu. Jangan sampai dia masuk di dalam hal-hal yang seperti itu. Iya. Jangan dia masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Kemudian jangan dia pertentangkan antara sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Baik. Saya kira selesai ya pembahasan ini. Kemudian di pembahasan berikutnya penulis rahimahullahu taala menguraikan tentang masalah keimanan kepada takdir. Kata beliau rahimahullah, ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur wa huwal jawadul ghafur ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr wa la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a khalaqal khalqa bi masyiatihi min ghairi hajatin kanat bihi. Iya. Ini sejumlah pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Iya. Kata penulis rahimahullah, ahata ilmuhu bil umur. Ilmu Allah meliputi segala perkara. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur, dan takdirnya, ya, takdir yang telah terdahulu harus berjalan pada makhluknya. Wa huwal jawadul ghafur, dan dia yang maha baik lagi maha pengampun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan segala sesuatu yang disembunyikan oleh hati. Iya. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Oleh karena itu para makhluk beramal berdasarkan ilmunya yang telah mendahului. Wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Dan mereka melaksanakan segala sesuatu yang mereka diciptakan untuk itu, baik berupa kebaikan maupun kejelekan. La yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a. Mereka tidak memiliki manfaat berupa ketaatan. Wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a. Tidak pula mendapatkan penolak untuk menghindarkan maksiat dari diri-diri mereka. Khalaqal khalqa bi masyiatihi min ghairi hajatin kanat bih. Dia menciptakan makhluk dengan kehendaknya tanpa memiliki keperluan sedikit pun kepada mereka. Iya.
Ini 8 pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Yang pertama, penulis terangkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ahata ilmuhu bil umur. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Kalau kita sudah masuk di pembahasan takdir, iya, harus diketahui bahwa al-qadar, takdir itu, iya, adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah makhluk. Iya. Dan qadar, ya, dari sisi bahasa memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah pengukuran, ya, mentakdir, mengkadarkannya, ya, ukuran sesuatu itu disebut qadar cara bahasa. Dan kadang diartikan pula qadar itu secara bahasa bermakna disempitkan. Sebab apa yang telah ditakdirkan berarti, ya, sudah diberikan ketentuan yang mengikatnya. Dan kadang al-qadar diartikan dengan al-qudrah, ya, kemampuan. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, di sebagian masail beliau dalam riwayat Ibnu Hani, beliau katakan al-qadar qadratullahi al-qadar qudratullahi 'alal ibad. Takdir itu adalah kemampuan Allah terhadap hamba. Iya. Kemampuan Allah terhadap hamba. Dan yang dimaksud dengan takdir, ya, dari sisi syarak, ini disimpulkan oleh para ulama, diambil dari pokok-pokok keimanan kepada takdir tersebut. Iya. Karena itu tentang definisi takdir ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan apa makna al-qadar itu secara istilah. Iya. Kata beliau rahimahullah, al-qadar ma qaddarahu Allah fil azal. Iya. Ma qaddarahu Allah fil azal ay yakun binaan ala ilmihi as-sabiq bil asya' qabla kauniha wa kitabatihi laha qabla khalqiha. Takdir itu adalah apa yang Allah takdirkan di al-azal, dari semenjak dahulu. Apa yang Allah takdirkan akan terjadi dari semenjak dahulu, dibangun di atas ilmu Allah yang terdahulu. Iya. Akan perkara-perkara yang akan terjadi. Dan penakdiran adalah penulisan dan ditulis takdir tersebut sebelum diciptakannya. Iya. Ini definisi yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Pokok keimanan kepada takdir itu diuraikan oleh para ulama, dibangun di atas 4 dasar kaidah. 4 dasar keyakinan. Iya. Yang wajib diimani berkaitan dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diuraikan oleh penulis sebagiannya. Dan insyaallah saya akan uraikan 4 dasar ini sekaligus kita akan terangkan nanti pelengkap-pelengkap yang menguatkan 4 dasar tersebut. Ya, cuma sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa keimanan kepada takdir ini adalah rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Dan penetapan keimanan kepada takdir itu ditunjukkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan dijelaskan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan keimanan kepada takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Iya, sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan penakdiran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya
dengan sebenar-benar penakdiran. Ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan adalah perintah Allah itu merupakan takdir yang telah ditakdirkan. Ayat yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqa fasawwa." Alladzi khalaqa fasawwa apa? "Walladzi qaddara fahada." Ya, yang mencipta lalu menyempurnakannya, dan yang menakdirkan lalu memberi hidayah. Jadi segala sesuatu ya ditakdirkan oleh Allah. Apa yang dicipta kemudian disempurnakan, Allah telah menakdirkannya. Allah telah menakdirkannya. Iya. Dan di dalam hadis Jibril, ketika ditanya, Jibril bertanya kepada Nabi, "Wa mal iman?" Apa itu iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, dan beriman kepada hari akhirat. Serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ada 6. Ya, dan diperhatikan ya, keimanan kepada takdir ini. Disebutkan 6 rukun iman. Rukun iman yang pertama, diletakkan kata kerja di depannya. Engkau beriman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, ketiga, dan 4, serta yang kelima, itu diikutkan kepada keimanan kepada Allah. Engkau beriman kepada Allah dan para malaikat dan apa? Kitab-kitab dan para rasul dan hari akhirat. Diikutkan kepada keimanan kepada Allah. Begitu masuk di pembahasan takdir, Nabi ulangi lagi kata kerjanya. Wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini di uslub bahasa Arab menunjukkan makna penekanan. Makna penekanan. Dan memang iya, di antara penyimpangan akidah yang paling pertama terjadi di tengah umat ini adalah penyimpangan di dalam masalah takdir. Ya, di dalam masalah takdir tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Ma'bad al-Juhani, ya, sehingga dia memasukkan kepada manusia hal yang jelek dari keyakinan batil terhadap takdir. Dia berkata al-amr unuf, perkara itu baru terjadi. Iya. Dan ia katakan bahwa sesuatu itu kalau baru terjadi, atau Allah baru tahu sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi. Sebelum terjadinya Allah tidak tahu. Iya. Ini ucapan siapa? Ma'bad al-Juhani. Maka ucapan ini dilaporkan kepada para sahabat. Didengarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Ibnu Umar bersumpah, "Walladzi nafsu Ibnu Umar biyadihi." Demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Ya, atau beliau berkata sebelumnya, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa innahum bara'u minni." Kalau engkau menjumpai mereka, maka kabarkan kepada mereka bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kemudian Ibnu Umar bersumpah, andai kata mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerima dari mereka sampai mereka beriman kepada apa? Beriman kepada takdir. Maka keimanan kepada takdir ini adalah pokok keimanan. Tidak akan syah keislaman seorang hamba dan keimanannya kalau dia tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu telah ditakdirkan. Iya. Kita dibacakan hadits Abdullah bin Amr bin As di pembahasan tentang Al-Arsh. Kataballahu maqadir al-khalaiq. Allah telah menulis takdir-takdir makhluk qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, segala sesuatu telah ditakdirkan. Dan pena yang menulis, ketika diperintah menulis, Allah berfirman, "Uktub bima huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulis apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Iya. Karena itu keimanan kepada takdir dibangun di atas 4 dasar pokok. Yang siapa yang keluar dari 4 dasar pokok ini, dia tidak dianggap beriman kepada apa? Beriman kepada takdir.
Yang pertama, dia wajib ya untuk meyakini, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Ya, ini dasar yang pertama. Ya, dalil-dalil tentang hal ini insyaallah akan kita uraikan. Kemudian dasar yang kedua, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di Allahul Mahfuz. Sudah ditulis semua yang ditakdirkan itu. Iya. Apa saja yang ditakdirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya. Ya, telah mencatatnya. Telah mencatatnya. Ya. Baik. Dan banyak dalil ya yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin." Segala sesuatu kami telah hitung dengan detail dalam sebuah imam yang sangat jelas, yaitu di Lauhul Mahfuz. Dan juga di antara ayat yang menunjukkan tentang penulisan takdir adalah firman Allah, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Seluruh hal tersebut ada di dalam sebuah kitab. Ya, seluruh hal tersebut adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Allah mengetahui ya, kunci-kunci gaib. Di sisinya kunci-kunci gaib itu. Ya. Tidak ada yang mengetahui kunci gaib itu kecuali Dia. Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Apa saja dari dedaunan yang berjatuhan, Allah mengetahuinya. Tidak ada biji di kegelapan malam yang jatuh, tidak pula yang kering, tidak pula yang basah, kecuali semuanya tercatat di dalam kitab yang sangat terang. Kitab yang sangat jelas. Inilah Al-Lauh Al-Mahfuz. Seluruh takdir telah tercatat di situ. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rufi'atil aqlam, jaffatis suhuf, wa rufi'atil aqlam." Iya. Atau rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena yang mencatat dan lembaran-lembaran yang mencatatnya telah kering. Segala penakdiran sudah selesai ditakdirkan. Sudah selesai ditakdirkan. Maka apa yang ditakdirkan itu, iya, apa yang ditakdirkan semuanya tercatat di Allahul Mahfuz. Maka ini dari hal yang wajib diyakini. Ya. Siapa yang tidak meyakini hal tersebut, maka dia keluar dari keimanan terhadap takdir. Tidak dianggap beriman kepada takdir. Hanya saja perlu diketahui ya bahwa pencatatan takdir itu ya disebutkan oleh para ulama pada ada 5 catatan takdir itu. Yang pertama ada catatan takdir di Lauhul Mahfuz, dan ini bersifat keseluruhan. Kemudian ada catatan ketika diambil janji ya terhadap ruh-ruh anak Adam di alam ruh. Nah, kemudian yang ketiga ada pencatatan takdir ketika ditiupkan ruh ke janin di perut ibu, di mana dicatat di situ rezekinya, ajalnya, amalannya, dia beruntung atau merugi. Ya. Kemudian catatan yang keempat adalah penakdiran tahunan. Ya, penakdiran tahunan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima adalah penakdiran harian. Penakdiran harian. Ya, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala dalam suatu urusan. Itu ditafsirkan oleh para ulama dengan penakdiran. Baik. Jadi ini 5 pencatatan takdir. Semua yang tercatat pada 4, ya, itu sudah lengkap pencatatannya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sudah lengkap pencatatannya di Lauh Al-Mahfuz. Jelas ya? Jadi kalau kita paham pencatatan ini, tidak perlu bingung seorang itu membaca hadits. Ya, misalnya dia baca hadits riwayat Bukhari Muslim, "Man sarrahu ayyuba satalahu fi atharihi wa yunsa'al
ayyubasata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang bergembira rezekinya dilapangkan, ajalnya dipanjangkan, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Kadang ada yang bertanya, kalau memang menyambung silaturahmi, menambah rezeki, memperpanjang ajal, berarti bisa berubah ajal dan rezeki itu. Ya, kalau berubah berarti catatan berubah. Kan begitu? Ya, ini pertanyaan orang yang tidak paham pencatatan apa? Takdir. Tapi kalau dia paham ada 5 pencatatan takdir, maka ini pertanyaan tidak akan menjadi masalah. Iya. Sebab kalau terjadi perubahan di salah satu catatan, semua perubahan itu sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Karena itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Baik. Jelas ya sampai sini. Jadi selesai. Ya, dasar yang kedua dari keimanan kepada takdir, yaitu kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga dari tingkatan keimanan kepada takdir, bahwa apa yang ditakdirkan itu Allah menghendakinya. Allah menginginkannya. Iya. Allah menginginkannya. Karena tidak ada suatu apapun di langit dan di bumi ini keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sungguhnya perintah Allah itu, kalau Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kun, terjadilah, maka terjadilah sesuatu tersebut. Iya. Semuanya dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Walakinnallaha yaf'alu ma yurid." Sungguhnya Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Dan Allah berfirman, "Fa'alul lima yurid." Yang maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, ya Allah yang maha memiliki kekuasaan. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Iya. Dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Engkau memberi kepada siapa yang engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Maka ini bagian dari ayat-ayat yang menunjukkan akan kehendak Allah atas sesuatu yang terjadi. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Allah menginginkannya. Iya. Jelas ya? Karena tidak mungkin ya. Dikatakan Allah maha mampu, maha berkuasa. Kemudian tiba-tiba terjadi di tengah kekuasaannya sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Ini mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Ini kalau dikatakan terjadi sesuatu di tengah kekuasaan Allah, apa yang Allah tidak kehendaki, itu celaan terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini dasar yang keberapa? Yang keempat. Kemudian dasar yang kelima, dasar yang ketiga tadi ya. Kemudian dasar yang keempat, iya. Dasar yang keempat, Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan seluruh makhluk dan menciptakannya. Iya. Apa yang telah ditakdirkan ada, Allah yang mengadakannya. Allah yang menciptakannya. Iya. Allah yang menciptakannya. Ini wajib untuk diyakini. Karena Allah telah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah menciptakan segala sesuatu, lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Sebutkan penciptaan. Dan Allah berfirman, "Khaliqu kulli syai'." Allah mencipta segala sesuatu. Allah mencipta segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Dan di dalam hadits Hudzaifah bin al-Yaman diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Khalqi Af'alil Ibad dan diriwayatkan pula oleh Imam Ad-Darimi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'atah." Sesungguhnya Allah menciptakan setiap orang yang membuat dan buatannya. Jadi si pembuat dan apa yang dia buat semuanya adalah apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, maka ini 4 dasar yang wajib diimani. Sehingga seorang itu dikatakan benar keimanannya terhadap apa? Terhadap takdir. 4 dasar ini diuraikan oleh penulis ya, di dalam kalimat-kalimat beliau menguraikan takdir di sini. Walaupun ya beliau penggal-penggal ya, ada beberapa pembahasan. Tapi kita akan lihat ya di sela-sela uraian penulis rahimahullah. Baik, pembahasan yang pertama saya garis bawahi adalah keluasan ilmu Allah. Kata penulis, ahata ilmuhu bil umur. Ini tingkatan keimanan kepada takdir yang pertama. Kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Tidak keluar dari ilmu Allah. Iya, karena Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Iya. Apa yang akan terjadi. Iya. Apa yang harus terjadi, mungkin terjadi, mustahil terjadi. Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahuinya. Bahkan lebih luas daripada itu. Iya. Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Mustahil terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah mengetahuinya. Iya. Ini menunjukkan keluasan ilmu atau tidak? Iya. Menunjukkan ilmu yang sangat luas sekali. Tidak ada akhir dan ukurannya. Iya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk neraka. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata engkau melihat bagaimana mereka dihadapkan di api neraka. Ini penduduk neraka ya. Apa kata mereka penduduk neraka ini? Ya. Wahai andai kata kami dikembalikan ke dunia. Kalau kami dikembalikan, ya, kami tidak akan menolak ayat-ayat Rabb kami dan pasti kami akan menjadi orang yang beriman. Sekarang pertanyaan, mungkinkah orang yang di dalam neraka kembali lagi ke dunia? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Jelas ya? Tapi Allah kabarkan di dalam ayat. Andai kata mereka dikembalikan ke dunia, ya. Sekaligus Allah kabarkan, kalau mereka dikembalikan, apa yang mereka lakukan? Dikabarkan. Jelas ya? Itu mana ucapan saya tadi ya? Allah Maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah mengetahuinya. Iya. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu ila ma nuhu an. Bahkan hanya tampak dari mereka apa yang dulunya mereka sembunyikan. Allah terangkan andai kata mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan mengulangi perbuatan mereka. Iya. Baik. Maka ini di antara ayat-ayat yang menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu penulis tegaskan di sini, ahata ilmuhu bil umur. Ilmu Allah meliputi segala perkara. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Ya, ini pembahasan yang kedua. Takdir Allah berjalan di tengah makhluk. Iya. Takdir yang telah terdahulu harus berjalan pada makhluknya. Harus berjalan pada makhluk. Apa yang ditakdirkan itu sudah selesai. Iya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena yang menulis itu sudah diangkat. Sudah diangkat. Dan lembaran-lembaran yang menulisnya sudah kering. Ya. Segala yang ditakdirkan sudah selesai. Dan pena ketika dicipta oleh Allah, kemudian diperintah menulis, Allah perintah untuk menulis bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Menulis apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Iya. Dan apa yang Allah takdirkan itu pasti berjalan di tengah makhluk. Iya, pasti berjalan di tengah makhluk. Dan sinilah keindahan seorang hamba yang beriman kepada takdir. Iya. Dia tenang dalam kehidupannya.
Sebab dia tahu bahwa segala yang berjalan itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bergembira tidak terlalu bergembira. Ketika dia sedih juga tidak terlalu dia sedih. Karena keimanannya terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Kemudian pembahasan yang ketiga dan keempat disebutkan di sini dua nama. Ya. Wa huwal Jawadul Ghafur. Dan dialah Allah Al-Jawad dan Al-Ghafur. Al-Jawad ini nama disebut dalam sebagian hadits ya. Disebut dalam sebagian hadits. Ya. Oleh penulis rahimahullahu taala beliau tetapkan atau beliau sebut sebagai nama. Ya. Dan di dalam masalah haditsnya saya tidak hadirkan sekarang tentang derajatnya. Ya. Jadi andai kata misalnya haditsnya juga tidak kuat dari sisi riwayat, ini masuk dalam bab pengabaran. Ya. Dan Syekh Zaid Al-Madkhali ya hafizahullah taala menafsirkan tentang nama Al-Jawad ini, kata beliau aidul jud ala ibadihi wal karam wal ihsan wal fadl, yaitu yang maha memiliki jud, kedermawanan terhadap hamba-hambanya. Ya, memberikan kemuliaan, perbuatan baik dan keutamaan untuk mereka. Nah, maka namanya Al-Jawad dan dari sifatnya Al-Jud yang merupakan kemuliaan, memberikan keutamaan dan memberikan kebaikan kepada makhluk-makhluk dengan berbagai bentuknya di atas berbagai tingkatannya. Iya. Itu nama Al-Jawad. Ya, dan kalau ingin dihitung dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, ya, maka ini sangat banyak sekali. Karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijumlah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Iya. Kemudian nama berikutnya Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Iya. Dibawakan dua nama ini tepat ya berkaitan dengan masalah takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan? Iya. Itu tidak keluar dari kedermawanan dan kemurahan Allah. Dan Allah maha pengampun. Ya, maha mengampuni apa yang terjadi pada hambanya. Iya. Dari perbuatan-perbuatan yang keliru, perbuatan-perbuatan dosa, apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Al-Ghafur. Nama Al-Ghafur, iya, Al-Ghafur artinya yang maha mengampuni. Iya. Yang maha mengampuni. Dan nama ini dalam Al-Qur'an, ya, Al-Ghafur, ya, datang dalam lafaz Al-Ghafur, nama Al-Ghafur, ada nama Al-Ghafir dan ada nama Al-Ghaffar. Iya, ini semuanya dari kata Al-Ghafar. Dan Al-Ghafar secara bahasa itu ada artinya menutupi, yang memberikan tirai. Iya. Karena seorang hamba yang diampuni ditutupi kesalahannya. Iya, ditutupi kesalahannya. Nah, nama Al-Ghafur disebutkan dalam Al-Quran 91 kali. Dan nama Al-Ghaffar disebutkan dalam 5 ayat. Disebut dalam 5 ayat. Ya, dan nama Ghafir disebut satu tempat, di satu tempat dalam Al-Quran. Ghafirid Dambi, yang maha mengampuni dosa. Iya. Maha mengampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala maha memberikan ampunan kepada hamba. Ya, dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ya, diberikan kesempatan untuk hamba tersebut bertobat kepadanya, memohon ampun kepadanya. Iya. Dan Allah mengampuni seluruh dosa. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Allah maha memberi pengampunan dan maha merahmati.
Iya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan. Allah berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Sesungguhnya aku Maha mengampuni. Iya. Siapa yang bertobat, beriman dan beramal salih. Kemudian dia selalu berada di atas hidayah. Selalu berada di atas hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat pengampunan. Iya. Dan Allah mencintai pengaruh sifat-sifatnya di tengah makhluk. Karena itu Allah memaafkan siapa yang berbuat dosa di antara makhluknya. Ya, dan dari pengaruh sifat ini, andai kata makhluk tidak ada yang berbuat dosa, maka akan diganti dengan makhluk yang lain. Iya, akan diganti dengan makhluk yang lain, didatangkan makhluk yang lain yang mereka berbuat dosa, kemudian Allah mengampuninya. Kemudian Allah mengampuninya. Iya. Dan dari sifat pengampunan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kebaikan, kedermawanannya dan berbagai keutamannya untuk makhluk. Ya. Dan kalau digandengkan dengan hal ini, bukan artinya seseorang itu larut di dalam makna dia merasa diampuni pada segala perkara, sehingga dia bergampangan di dalam dosa, ya, bergampangan jatuh di dalam maksiat. Tapi ini penggambaran bagaimana luasnya rahmat Allah bagi hamba-hamba yang jatuh di dalam kekeliruan. Adapun mereka yang bergampangan dengan dosa, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dari sifatnya syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Iya, sangat keras siksaannya. Dan ada sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya yang hendaknya diingat oleh seorang hamba. Baik, ini tentang nama Al-Ghafur. Kemudian dibawakan ayat di sini, dipenggal ayat oleh penulis. Ya, ayat dari surah Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan ayat ini masih menerangkan akan keluasan ilmu Allah. Iya. Dan Allah Maha mengetahui kha'inatal a'yun, pandangan mata yang berkhianat. Iya. Di pandangan mata yang berkhianat, yang melihat kepada hal yang tidak dihalalkan. Iya. Walaupun dia melirik, ya, melirik, tidak ada yang melihatnya, tapi Allah mengetahui lirikannya, ya, pandangannya yang berkhianat itu Allah Maha mengetahuinya. Iya, Allah Maha mengetahuinya. Nah, wa ma tukhfis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. Boleh saja seorang itu menyembunyikan apa yang dalam hatinya kepada makhluk, tidak menampakkannya. Ya, bahkan kadang dia tampilkan hal yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bermanfaat. Karena apa yang ada di dalam hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau semua dari dua hal ini telah dimaklumi, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, takdirnya pasti berjalan di tengah makhluk, maka sini penulis rahimahullah berkata, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Iya. Makhluk itu beramal, ya. Oleh karena itu para makhluk beramal berdasarkan ilmunya yang telah mendahului. Iya. Allah telah mengetahui bahwa hamba ini ditakdirkan berbuat begini, berbuat begitu. Ilmu Allah yang telah terdahulu. Iya. Ilmu Allah yang telah terdahulu. Maka apa yang telah ditetapkan dengan ilmu Allah, ditakdirkan dengan ilmu Allah, itulah yang pasti dilakukan oleh siapa? Oleh makhluk. Tidak mungkin dia beramal keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini memang di kalangan orang-orang Qadariyah terdahulu, orang-orang yang menyimpan di pembahasan takdir, mereka mengingkari ilmu Allah. Seperti bahasa Ma'bad al-Juhani tadi, iya, bahwa ketika sesuatu itu terjadi, Allah baru tahu. Sebelum terjadinya Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Ya, dan ini kekafiran ya, yang nyata sebab dia mengingkari apa? Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diibarat-ibarat. Ya, para penulis pertama dari as-salaf, ya, mereka bahasakan bahwa seluruh makhluk itu berjalan, ya, beramal berdasarkan ilmu yang telah mendahului.
ilmu yang telah mendahului. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Iya. Min khairin wa syarr. Baik, itu sudah selesai ya, seluruh amalan makhluk berdasarkan takdir Allah. Kemudian yang pembahasan yang keenam, ketaatan dan kemaksiatan telah ditakdirkan. Iya. Nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Dan mereka melaksanakan segala sesuatu yang mereka dicipta untuk itu. Dicipta untuk itu. Memang dicipta untuk apa? Untuk menjalani apa yang telah ditakdirkan untuknya. Iya. Kita semuanya dicipta untuk menjalani apa yang ditakdirkan untuk kita. Karena itu, sebagian sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bertanya, ya, dia berkata, ya Rasulullah, apakah yang kita kerjakan ini sesuatu yang telah selesai penakdirannya atau bagaimana? Iya. Kata beliau, bahkan sesuatu yang sudah selesai penakdirannya. Maka sahabat ini bertanya, kalau begitu untuk apa kita beramal? Kalau sudah semuanya ditakdirkan. Kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, semua orang akan dimudahkan ya, terhadap apa yang ia diciptakan karenanya. Terhadap takdir yang memang ia diciptakan untuk melaksanakan takdir tersebut. Jelas ya? Ini wejangan yang sangat indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu dari kaidah di pembahasan takdir tidak boleh dipertentangkan antara takdir Allah dan perintah syariat. Iya. Tidak boleh dipertentangkan. Harus dikompromikan antara takdir dan apa? Perintah syariat. Takdir semuanya telah ditakdirkan. Ya. Tapi apakah ada yang tahu apa yang ditakdirkan baginya? Hah? Pertanyaan, ada yang tahu di sini apa yang ditakdirkan untuknya? Ya, kita setelah pelajaran ini, ya, apakah masih hidup atau meninggal, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu apa yang ditakdirkan baginya. Jelas ya? Kalau tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan baginya, ya, maka itu tidak bertentangan dengan makna perintah-perintah syariat. Allah telah mengutus seorang Rasul kepada kita, menurunkan Al-Quran sebagai pedoman untuk kita. Iya. Ada perintah, ada larangan. Jelas ya? Ya. Kita diperintah untuk mengikutinya. Maka laksanakan perintah tersebut dan imani adanya takdir. Selesai. Ya, tidak ada hal yang dipertentangkan. Ya, sebab seorang tidak mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Karena itu Nabi berkata, "I'malu, beramallah kalian." Ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan kepada takdir yang ia diciptakan untuknya. Jelas ya? Dia berjalan. Ya. Dengan amalan yang dia lakukan, itulah dia mengarah kepada hal yang ditakdirkan baginya. Perkara yang ditakdirkan baginya. Maka ini kaidah pokok bagi siapa yang ingin baik keimanannya dalam takdir. Tidak boleh dia pertentangkan antara takdir dengan apa? Dengan syariat. Ini dasarnya ya. Karena itu menyimpang dari kalangan Qadariyah, dari kalangan Jabriyah. Ya, karena menyelisihi dasar ini. Ya. Juga dari kalangan orang-orang sufi. Mereka menyimpang karena menyelisihi dasar pokok ini. Iya. Jelas ya? Oh, saya jatuh di dalam maksiat. Ya. Dia jatuh dalam maksiat. Terus dia biarkan dirinya. Oh, kalau gitu tidak ada masalah. Memang sudah ditakdirkan untuk saya begini. Ya. Ini cocok atau tidak? Ini mempertentangkan antara syariat. Syariat melarang dia. Untuk apa? Berbuat maksiat. Sedangkan ini dia pakai takdir untuk apa? Menghantam syariat. Ya, ini alamat penyimpangan. Karena itu sekali lagi tidak boleh dipertentangkan antara apa? Antara syariat dan takdir. Takdir adalah rahasia Allah di tengah makhluk. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan kecuali kalau sesuatu itu sudah terjadi. Ya. Sekarang kita bisa berkata, Allah takdirkan saya duduk di majelis ini. Bisa atau tidak? Ya bisa, sudah kita saksikan, sudah kita jalani. Iya kan? Tapi untuk hal yang akan datang, tidak ada yang mengetahui apa yang dia takdirkan baginya. Baik. Maka segala ketaatan, kemaksiatan telah ditakdirkan. Ya. Kebaikan, kejelekan,
Itu telah ditakdirkan. Tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan perlu saya berikan garis bawah di sini bahwa hal-hal yang ditakdirkan di tengah makhluk ini yang terbagi dua. Ada yang baik dan ada yang jelek. Dari apa yang ditakdirkan? Iya. Ditakdirkan ada iblis. Iblis ini baik atau jelek? Jelek ya? Baik. Ditakdirkan ada hewan-hewan yang mengganggu. Binatang-binatang buas. Baik atau jelek? Ini jelek. Jelas ya? Iya. Ditakdirkan adanya orang-orang yang beriman. Ini baik atau jelek? Ini baik. Iya. Maka dari yang ditakdirkan oleh Allah ada yang baik dan ada yang jelek. Apa yang ditakdirkan? Karena itu di hadits ya tentang pokok keimanan kepada takdir, hadits Umar bin Khattab riwayat Muslim dan juga datang dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada yang ditakdirkan, yang baik dan buruknya. Al-qadar di situ bermakna al-maqdur, yang ditakdirkan, yang baik dan yang buruk. Kita imani semuanya. Jelas ya? Adapun perbuatan Allah menakdirkan, semua perbuatan Allah baik, tidak ada jeleknya. Harus dibedakan itu. Antara perbuatan Allah menakdirkan dan apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Tidak ada kejelekan di dalamnya. Dan ini kaidah di dalam pembahasan takdir. Bahwa segala perbuatan Allah dalam menakdirkan adalah apa? Adalah baik. Dan Allah maha memiliki hikmah di belakang apa? Penakdirannya. Iya. Karena itu Rasulullah dari doa yang beliau ajarkan, ya. Wasyarru laysa ilaika. Dan kejelekan itu tidak pernah kembali kepadamu ya Allah. Tidak ada kejelekan yang disandarkan kepada Allah. Ya, yang disandarkan kepada Allah hanya kebaikan. Nah, Allah menakdirkan adanya iblis, adanya Fir'aun, adanya Haman, adanya Qarun. Ini kejelekan. Ya, apa namanya? Adalah hal yang jelek di tengah makhluk. Memberikan kejelekan di tengah makhluk. Penakdiran yang mengandung kejelekan. Ya. Tetapi perbuatan Allah menakdirkan adanya ya, iblis, syaitan, Fir'aun dan sebagainya ini. Perbuatan Allah menakdirkan, perbuatan Allah adalah apa? Adalah baik. Ada hikmah di belakang perbuatan Allah. Jelas ya? Ya. Dalam Al-Quran diterangkan dari hikmahnya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Iya. Sehingga Allah betul-betul mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Nah ini, dengan adanya ujian tersebut, tampak siapa yang jujur dan siapa yang apa? Yang berdusta. Dan ini dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena itu sekali lagi dibedakan antara perbuatan Allah menakdirkan, semua perbuatan Allah adalah apa? Adalah baik. Iya, yang ditakdirkan ada yang baik dan ada yang apa? Ada yang buruk. Jelas ya? Ini kalau dipahami insyaallah akan indah untuk seorang hamba. Iya. Membantunya untuk istiqamah di dalam memahami pembahasan takdir. Membantunya untuk istiqamah memahami pembahasan takdir. Jadi kata penulis wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Kemudian kata beliau la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a. Iya. Kata beliau iya, bagi diri-diri mereka tidak memiliki manfaat apapun berupa ketaatan. Tidak mampu dia berikan manfaat untuk dirinya melakukan ketaatan. Kalau tidak ditakdirkan. Iya. Demikian pula sebaliknya. Tidak dapat. Iya. Tidak pula mendapatkan penolak untuk menghindari maksiat-maksiat dari diri-diri mereka. Ya kalau Allah takdirkan mereka jatuh dalam maksiat, tidak ada yang bisa menolaknya. Sebab itu sudah apa? Sudah ditentukan. Sudah ditakdirkan. Iya. Karena itu dari nasihat yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, ya, yang waktu itu masih anak muda, diajarkan kepada Ibnu Abbas beberapa kalimat yang agung. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, ya, wa'lam annal ummata law ijtama'at
ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in la yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ketahuilah, andai kata seluruh umat bersatu padu ingin memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada engkau kecuali apa yang Allah telah gariskan itu engkau dapatkan. Iya. Demikian pula andai kata mereka bersatu padu ingin memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi bahaya kepadamu kecuali apa yang Allah telah tetapkan menimpamu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran yang mencatat telah kering. Perhatikan ya, bagaimana? Ya, penanaman tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas yang masih kecil. Masih anak muda, diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keyakinan yang sangat indah. Iya, akidah yang sangat kuat. Nah, baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ketujuh, penciptaan makhluk adalah berdasarkan kehendak Allah. Khalaqal khalqa bimasyiatihi. Dan ini tingkatan yang ketiga tadi ya dari pembahasan takdir. Itu segala yang ditakdirkan, apa yang Allah ciptakan itu dengan apa? Dengan kehendaknya, tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi an ghairi hajatin kanat bihi. Dan ini pembahasan yang ke-8, Allah tidak perlu kepada makhluk. Iya, tanpa memiliki keperluan sedikit pun kepada mereka. Allah menciptakan makhluk bukan karena Allah perlu kepada makhluk. Iya. Bukan karena Allah perlu kepada makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah Maha berkuasa. Ya, Maha mampu. Dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Bukan karena Dia perlu kepada makhluk. Allah telah mengingatkan, ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah orang-orang yang fakir kepada Allah. Orang-orang yang perlu kepada Allah. Iya. Adapun Allah, Dia adalah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha Kaya dan Maha Terpuji. Makhluk ini ya disebutkan di dalam hadits qudsi. Ya. Andai kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, andai kata awal kalian, akhir kalian, jin kalian, manusia kalian berkumpul di suatu tempat dan setiap dari mereka meminta kepadaku lalu aku berikan permintaannya, itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Iya. Jelas ya? Dan dikata mereka semuanya berada di dalam, semuanya jin dan manusia yang awal dan akhirnya, semuanya di atas kefajiran. Ya, orang yang paling fajir, maka itu tidak mengurangi apa? Kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Iya. Maka Allah tidak perlu kepada makhluk. Dan ini digambarkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala untuk menegaskan. Iya. Untuk menegaskan bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu berjalan di tengah makhluknya. Berjalan di tengah makhluknya, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Baik, ini beberapa sudut pembahasan dari penulis rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah takdir. Iya. Dan ini sekali lagi adalah pembahasan yang penting. Adalah pembahasan yang penting. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa di dalam pembahasan takdir ini telah menyimpang dua kelompok. Ya, saya perkenalkan ya, dua kelompok yang menyimpang di pembahasan apa? Pembahasan takdir. Ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan Al-Qadariyah. Dan kelompok yang kedua disebut dengan nama kelompok apa? Iya, Al-Jabriyah. Nah, ini penamaan umumnya ya, walaupun kadang di sebagian buku-buku dari para ulama kita disebut dengan penamaan yang lain. Sebab seluruh yang menyimpang bisa dikatakan Qadariyah, seluruh yang menyimpang. Apa Qadariyah maupun Jabriyah. Cuman kadang mereka bahasakan ada Qadariyah An-Nufah dan ada Qadariyah Al-Muthbitah. Ya, dan ini sama saja ya, Qadariyah An-Nufah, ini Qadariyah yang kita maksud sekarang, dan Qadariyah Al-Muthbitah itu Al-Jabriyah maksudnya. Jelas ya? Jadi ini penggunaan istilah saja supaya seorang tidak bingung. Ya, kalau dia baca buku-buku dari ulama di pembahasan kelompok-kelompok yang menyimpang ini.
Ya, kelompok yang pertama yang menyimpang kelompok Qadariyah. Dan kelompok Qadariyah ini ada dua kelompok, ada yang ekstrim dan ada yang sedang-sedang. Maksudnya penyimpangannya tidak terlalu besar. Tidak seperti yang pertama. Kelompok Qadariyah yang ekstrim ini yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya. Iya. Mengatakan bahwa kalau suatu terjadi Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Dan ini kelompok Qadariyah ini adalah kelompok yang dianggap Qadariyah dengan jenis ini dikafirkan oleh para ulama, dikeluarkan dari apa? Dari keislaman. Karena mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi ada beberapa ulama yang menulis di masalah firqah menyebutkan bahwa jenis dari Qadariyah ini sudah tidak ada. Iya. Jenis dari Qadariyah ini sudah apa? Sudah berakhir masanya. Ya, hanya saja namanya kebatilan, ya. Tidak ada yang menutup pintu. Mungkin saja, ya. Di suatu masa tidak ada, tapi tidak menutup kemungkinan akan datang orang-orang yang apa? Kembali mengucapkan, ya, keyakinan batil tersebut. Jelas ya? Qadariyah jenis yang kedua adalah Qadariyah yang sedang-sedang. Inilah kelompok Mu'tazilah, ya, kelompok Mu'tazilah dan yang bersama mereka di atas pemahaman ini. Mereka mengingkari, ya, mereka mengingkari tingkatan yang kedua dan tingkatan yang ketiga. Ya, dia katakan bahwa si hamba ketika dia berbuat, perbuatannya adalah kehendaknya sendiri. Dan perbuatan hamba itu adalah ciptaan si hamba sendiri. Jadi bukan kehendak Allah, bukan pula apa? Bukan pula ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita sudah dengarkan tadi ya, 4 kaidah memahami takdir, ya, langsung kita bisa memberikan hukum bahwa ini kelompok yang menyimpang. Ya. Bagaimana mungkin ada sesuatu di luar apa? Kehendak Allah. Dikatakan kehendak si hamba, bukan kehendak Allah. Apalagi dia katakan si hamba membuat apa? Perbuatannya sendiri, menciptakan perbuatannya sendiri. Ini ya, adalah penyimpangan yang besar. Kenapa dia menyimpang? Nah, ini ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya, kita akan terangkan nanti di sebab-sebab penyimpangan dalam masalah takdir. Baik. Kita tahu dulu ini dua kelompok Qadariyah. Iya, menyimpang. Kelompok yang lainnya adalah kelompok Al-Jabriyah. Jabriyah ini juga dua kelompok, terbagi dua. Ada ekstrim dan ada yang sedang-sedang. Yang ekstrimnya dari Jabriyah, iya, adalah kelompok Jahmiyah. Di mana dia katakan bahwa seorang hamba majbur zahiran wa batinan. Hamba ini dia tunduk saja menerima, ya, secara zahir dan secara batin. Jadi kalau si hamba bekerja, berbuat, ya, zahirnya Allah yang berbuat, batinnya juga Allah yang berbuat, bukan dari hamba. Jelas ya? Bukan dari apa? Dari hamba. Jadi mereka ekstrim, berlebihan dalam menetapkan apa? Perbuatan dan apa? Kehendak. Ya. Dia ekstrim di dalam menetapkannya sehingga dia katakan semua kehendak itu, kehendak hamba dan kehendak perbuatan makhluk itu hakikatnya adalah kehendak Allah dan perbuatan apa? Perbuatan Allah. Jelas ya? Ini kelompok Jahmiyah. Ya, Jabriyah ekstrim. Dan di bawahnya lagi yang sedang-sedang itu kelompok Asy'ariyah. Kelompok Al-Asy'ariyah. Mereka tetapkan bahwa hamba itu majbur, ya, secara batinnya. Ya, adapun zahirnya dia menjalankan kehendaknya sendiri. Ya, zahirnya dia berkehendak itu perbuatannya, tapi hakikatnya itu adalah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini dua kelompok menyimpang, Qadariyah dan Jabriyah. Untuk membantah mereka cukup satu ayat saja yang perlu kita hafalkan dari Al-Quran. Iya. Untuk menjelaskan apa? Kebatilan dua kelompok ini. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin telah menghendakinya. Iya. Potongan yang pertama, "Wa ma tasyauna," tidaklah kalian berkehendak. Allah tetapkan bahwa si hamba punya apa? Punya kehendak. Maka ini bantahan terhadap kelompok apa? Kelompok Jabriyah
yang mengatakan bahwa semuanya adalah apa? Kehendak Allah. Tidak ada kehendak hamba di dalamnya. Berlebihan mereka. Sehingga mereka nafikan kehendak hamba dan dia tetapkan itu hakikatnya adalah kehendak siapa? Allah. Di dalam ayat Allah tetapkan, tidaklah kalian berkehendak. Menunjukkan bahwa apa? Makhluk punya apa? Punya kehendak. Ini bantahan untuk mereka. Illa ayyasha Allah. Lanjutan ayat, kecuali kalau Allah menghendaki. Ini bantahan terhadap kelompok apa? Kelompok Qadariyah. Betul si hamba punya kehendak. Seperti yang dikatakan oleh siapa? Orang yang Qadariyah. Hamba punya kehendak. Perbuatan hamba ada. Tapi mereka berlebihan. Dia katakan bahwa kehendak hamba, kehendaknya sendiri bukan kehendak Allah. Perbuatan hamba adalah perbuatannya sendiri bukan perbuatan Allah. Di dalam ayat dikatakan, kecuali kalau Allah menghendakinya. Jadi si hamba punya kehendak. Tapi kehendak hamba tidak mungkin keluar dari apa? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak akan mungkin ada yang terjadi di tengah makhluk ini keluar dari apa? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai sudah? Iya. Pembahasan tentang dua kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir ini. Ya, kemudian perlu diketahui bahwa kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir ini itu ada sebab-sebab penyimpangannya. Ada sebab-sebab pokok yang menyebabkan mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Di antara sebab tersebut yang pertama adalah mengkiaskan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan hamba. Iya. Jadi kalau Allah menakdirkan sesuatu dia kiaskan. Kalau Allah menakdirkan begini, oh itu artinya begini. Iya. Itu artinya begini. Kalau Allah menakdirkan kemaksiatan, itu artinya Allah cinta kepada kemaksiatan. Ya. Sebab si hamba ketika dia berbuat maksiat, ya, maka ini tidak cocok si hamba berbuat maksiat. Kalau begitu tidak pantas kita katakan bahwa Allah menakdirkan apa? Maksiat. Akhirnya mereka karena mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah, jatuhlah mereka di dalam apa? Jatuhlah mereka di dalam penyimpangan. Iya. Jatuhlah mereka di dalam penyimpangan. Iya, dan ini bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar. Nah, dan tidak boleh sama sekali seorang mengkiaskan, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Iya, karena Allah telah firman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya, dan Allah firman, "Hal ta'lamu lahu samia." Apakah kalian tahu ada yang sebanding dengannya? Tidak boleh dibandingkan dengan apa? Dengan makhluk. Maka ini penyimpangan yang pertama. Jangan ada yang masuk ya di dalam menyamakan, mengkiaskan. Ya. Seperti itu dengan perbuatan makhluk. Kemudian yang kedua dari sebab penyimpangan, iya. Dari sebab penyimpangan adalah ya, menganggap baik dan jelek sesuatu itu dengan akal sendiri. Iya. Dia anggap sesuatu itu baik kalau baik menurut akalnya sendiri. Iya. Dan dia anggap sesuatu itu jelek kalau itu jelek menurut akalnya. Ya. Sehingga dia tolak ketentuan-ketentuan syariat. Dia tolak ketentuan-ketentuan syariat. Iya. Maka ini penyimpangan yang mengantar seorang, ya, atau ini adalah hal yang bisa mengantar seorang ke dalam penyimpangan di pembahasan takdir. Nah, akal betul punya fungsi, bisa memahami, bisa mengerti, ya, bisa dipakai mencermati, bisa dipakai bertadabbur. Ya, tetapi akal bukanlah hukum terhadap apa? Terhadap nas-nas syariat. Tidak menghukumi Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tunduk kepada ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Akal bisa memahaminya. Iya. Tapi mereka di sebagian kelompok yang menyimpang, ya, dari kelompok Jabriyah maupun Qadariyah, mereka memposisikan akal bukan pada tempatnya. Kelompok Qadariyah, akal itu paling ditinggikan. Apa yang menyelisih akal? Akal yang didahulukan. Ini kelompok apa? Kelompok Al-Qadariyah. Ya, adapun kelompok Al-Jabriyah, akal sama sekali tidak dipakai. Sama sekali apa? Tidak dipakai. Sebab mereka meyakini bahwa hamba itu kalau dia berbuat, bergerak, berkehendak, itu hakikatnya perbuatan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akal mereka tidak pakai. Dan ini dua kelompok yang menyimpang. Yang pertengahannya adalah jalan ahli sunnah. Adalah jalan ahli sunnah. Bahwa segala sesuatu ditentukan dengan syariat. Iya. Tapi akal bisa memahami. Iya.
Akal bisa memahaminya. Dan dalil Al-Quran dan Sunnah itu tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, ini dasar pokok. Ya, kalau keluar dari dasar ini akan menjatuhkan ke dalam apa? Pintu penyimpangan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang ketiga di antara hal yang sangat penting sekali. Sebab ini dari sumber penyimpangan di pembahasan takdir. Ya, tidak membedakan. Ya, apabila seorang tidak membedakan dua jenis iradah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah disifatkan dengan sifat iradah, maha berkehendak. Ya, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Ada iradah kauniyah dan ada iradah apa? Iradah syar'iyyah. Iya, kalau nama lengkapnya iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyyah diniyah. Syar'iyyah diniyah. Tapi kalau kita globalkan ada iradah kauniyah dan ada iradah apa? Syar'iyyah. Iradah kauniyah adalah iradah yang bersifat apa? Bersifat penciptaan, penakdiran. Iya, bersifat kauni. Nah, iradah kauniyah ini adalah kehendak Allah yang pasti harus terjadi. Hal yang harus apa? Terjadi di tengah makhluk. Ini iradah kauniyah. Iya. Dan apa yang Allah kehendaki dari iradah kauniyah, dia pasti terjadi. Iya. Ini mungkin dicintai, mungkin tidak dicintai. Ya, karena itu Allah kehendaki iblis dicipta. Iblis diciptakan. Ditakdirkan dia ada. Dan ini kehendak Allah pasti terjadi. Karena itu iblis ada. Ya kan? Ya. Tapi apakah Allah cinta kepada iblis? Jawabannya tidak. Jelas ya? Kalau begitu, ya. Apa yang dikehendaki dari iradah kauniyah itu tidak mesti apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang bertanya, ya kalau tidak dicintai kenapa diciptakan? Ya, kenapa ditakdirkan? Nah, ini kembali lagi pembahasan yang telah saya terangkan tadi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu memiliki apa? Hikmah di sisinya. Memiliki hikmah di sisinya. Baik. Jadi ini iradah kauniyah. Ya. Dan iradah kauniyah itu kadang Allah ciptakan sesuatu, ya, karena ada kaitannya dengan yang lainnya. Ya, dimaksudkan untuk selainnya. Ya. Diciptakan iblis, adanya Firaun, ya, menjadi kebaikan untuk yang lainnya. Bagi hamba-hamba yang salih, yang berhasil menghadapi syaitan, menghindari gangguannya, bertambah tinggi derajatnya. Ya. Nabi Musa dan kaumnya yang menghadapi fitnah Firaun, ya, mereka mendapatkan pahala kesabaran, ya, mendapatkan pahala gangguan di jalan Allah, dan mendapatkan apa? Keutamaan-keutamaan yang lainnya. Andai kata tidak ada Firaun, ini tidak akan didapatkan. Jadi ada hikmah-hikmahnya. Ya, jelas ya. Iradah kauniyah itu kadang tidak dimaksudkan pada zatnya. Dicipta, ditakdirkan, dimaksudkan untuk selainnya. Berbeda dengan iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah ini kaitannya dengan hal yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iradah syar'iyyah. Iya. Karena itu Allah cinta kepada keimanan. Allah cinta keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Allah cinta keimanan orang-orang yang beriman. Allah cinta kepada ketaatan. Ini iradah apa? Iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah. Tapi iradah syar'iyyah kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Iya. Allah mencintai keimanan dan menyuruh manusia untuk beriman. Tapi apakah semua manusia beriman? Ya, ada yang beriman dan ada yang apa? Tidak beriman. Jelas ya? Kalau iradah syar'iyyah itu memang dimaksudkan pada zatnya. Memang ditakdirkan oleh Allah karena Allah apa? Mencintai ya sesuatu yang dimaksudkan itu. Yang ditakdirkan tersebut. Ini memang iradah syar'iyyah. Baik, kalau begitu saya bisa simpulkan ya, perbedaan antara apa? Iradah syar'iyyah dan iradah apa? Kauniyah. Iradah kauniyah itu bermakna apa? Al-masyiah. Bermakna kehendak. Adapun iradah syar'iyyah itu bermakna mahabbah, kecintaan. Iya. Iradah kauniyah pasti terjadi. Adapun iradah syar'iyyah kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Perbedaan yang kedua. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau iradah kauniyah, ya, kadang Allah mencintainya, kadang Allah tidak mencintainya.
Tapi kalau iradah syariah itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang keempat, kalau iradah kauniyah itu dimaksudkan untuk selainnya. Adapun iradah syariah dimaksudkan pada dirinya sendiri. Jelas ya? Ini 4 perbedaan dan mungkin ada kita bisa uraikan perbedaan-perbedaan yang lain. Cuma insyaallah taala 4 ini sudah cukup ya. Jadi harus dibedakan. Ya. Sekarang ingin saya tunjukkan betapa pentingnya pembahasan ini. Membedakan antara iradah kauniyah dan iradah apa? Syariah. Kita kembali kepada syubhatnya orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah kenapa dia katakan bahwa perbuatan makhluk perbuatannya sendiri? Kehendak makhluk kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah. Kenapa? Mereka katakan kalau si makhluk ini berzina, perbuatan zina adalah perbuatan keji. Iya. Kalau perbuatan hamba berzina, Allah yang menciptakannya, Allah yang menghendakinya. Berarti Allah menghendaki sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak baik. Ya. Dan Allah tidak mencintai perbuatan zina itu. Jelas ya? Karena itu mereka katakan, kalau begitu ini perbuatan siapa? Si hamba sendiri. Satu, sumber kesesatannya satu ini. Andai kata dia pandai membedakan Allah memiliki 2 iradah, selesai sudah. Jelas ya? Dia katakan bahwa Allah menghendaki si hamba ini berzina. Kehendak apa? Iradah syariah atau iradah kauniyah? Iradah kauniyah. Tidak ada makna Allah, tidak mengharuskan Allah mencintai apa? Perbuatan tersebut. Selesai kan? Ya. Maka demikian. Ya, memang nas-nas syariat itu detail. Dan itulah pentingnya seorang memahaminya dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Dan ini ada kalimat-kalimat syariah di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di jilid 8 dari Majmu'ul Fatawa dan disebut pula oleh Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil. Ada belasan kalimat. Ya, terbagi 2 menjadi kauni dan syar'i. Ada kata-kata al-qada, al-amr, al-idhin, ya. Nah, al-hukum, ya, dan sebagainya ya, dari kalimat-kalimat disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi 2. Kauni dan apa? Syar'i. Ini kedetailan-kedetailan syariat kalau seorang masuk di dalamnya insyaallah taala akan memberikan, kalau seorang memahaminya dengan baik, insyaallah taala akan membantu dia untuk memahami dalil-dalil syariat itu dengan baik pula. Iya. Baik, pembahasan yang terakhir berkaitan dengan pembahasan takdir. Saya ingin menjelaskan di sini ya beberapa manfaat dan pengaruh dari keimanan kepada takdir. Dari keimanan kepada takdir. Iya. Manfaat keimanan kepada takdir sangat banyak sekali. Iya, sangat banyak sekali. Di antara manfaat tersebut yang pertama, keimanannya kepada takdir ini akan mengharuskan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah kepadanya. Iya. Menuluskan segala ketaatan baginya. Berarah hanya kepadanya. Sebab dia tahu bahwa segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang menimpa seorang hamba kecuali apa yang ditetapkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat yang kedua dari keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir ini ada jalan bagi hamba untuk bisa mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia tahu segala sesuatu yang sudah ditakdirkan, untuk apa dia memikirkan pujian manusia, ucapan manusia? Dia berjalan melakukan kebaikan, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dari manfaat keimanan kepada takdir, akan memberikan di dalam jiwanya pengagungan kepada Rabbnya, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia mengetahui luasnya ilmu Allah, kehendak Allah, itulah yang berjalan di tengah makhluk. Ini akan memberikan apa? Pengagungan kepada Rabbnya. Kemudian di antara manfaat keimanan kepada takdir adalah menerangkan kepada hamba jati dirinya, kadar dirinya sendiri. Bahwa dia adalah hamba yang lemah. Hamba yang lemah. Hamba yang berada di dalam ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari manfaat keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir ini memberikan keberanian di dalam hati. Memberikan keberanian. Nah, sebab dia tahu segala sesuatu yang itu sudah ditakdirkan. Kalau dia berjalan, kemanapun dia berjalan, dia yakini. Sudah ditakdirkan oleh Allah.
Karena kematian itu pasti datang. Kematian cuma satu. Sebab kematian memang banyak. Ada yang mati ditabrak, ada yang mati jatuh, ada yang mati sedang tidur. Iya. Jelas ya? Maka kalau dia tahu semuanya, kematian sudah ditakdirkan, selesai. Dia memiliki apa? Ya, memiliki keberanian. Dan ini diantara manfaat keimanan terhadap takdir. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan dia tahu bahwa rezeki itu semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ingin menahannya, ya, dia yakini bahwa kalau Allah sudah menetapkan itu rezekinya, tidak ada yang mampu untuk menghalangi rezeki itu sampai kepadanya. Demikian pula kalau dia mengerahkan segala kemampuannya, segala bala tentaranya, dunia dan seisinya untuk mencapai sesuatu, dia tidak akan mencapainya kalau Allah tidak apa? Tidak menghendakinya. Kalau Allah tidak menghendakinya. Iya. Kemudian dari keimanan kepada takdir ini memberi manfaat, seorang hamba akan lebih serius untuk menghadap kepada Rabb-Nya. Tidak berpaling, tidak menoleh kepada hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga diantara keimanan kepada takdir, ya, kalau dia benar keimanannya kepada takdir, ini akan memacu dirinya untuk beramal lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu Rasulullah bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian sebab setiap orang telah dimudahkan kepada apa yang ia diciptakan untuknya. Dan dari manfaat keimanan kepada takdir, iya, seorang hamba akan selalu memohon pertolongan kepada Allah, memohon pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepadanya, bergantung kepadanya. Sebab segala sesuatu itu dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, maka ini subhanallah, di antara rahasia, ya, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terkandung di dalamnya penetapan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia beriman kepada takdir dengan benar, maka ibadahnya akan semakin bagus, ia akan semakin bersandar dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik, dan banyak lagi ya dari manfaat-manfaat keimanan kepada takdir. Ya, apalagi kalau dilihat seorang yang beriman kepada takdir, bersabar. Ya, ketika dia bersabar menerima ketentuan Allah, ridha, apalagi dia mensyukurinya, maka itu pahala-pahala yang sangat besar yang ditunjukkan oleh berbagai dalil. Iya, yang ditunjukkan oleh berbagai dalil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kebaikan, taufik dan rahmatnya, dan selalu menguatkan keimanan kepada takdir ini di dalam hati-hati kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman terhadap segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, selesai untuk sesi ini. Dan dengan ini selesai juga pembahasan takdir. Dan insyaallah ta'ala di sesi berikutnya kita akan masuk di pembahasan seputar para malaikat. Iya. Dan kelihatannya sudah diumumkan ya bahwa mungkin kita akan mulai dari sholat isya secara langsung ya. Setelah sholat isya langsung kita mulai sesi yang apa? Sesi yang keempat. Ya, sebab kemarin kita mulai juga sebelum isya atau 15 menit sebelum isya. Ya, karena di sekitar masjid ada jemaah masjid yang mungkin juga biasanya mereka sholat tepat waktu, maka ada bagusnya kita sholat isya dahulu. Setelah itu kita langsung memulai sesi yang keberapa? Sesi yang keempat untuk hari ini ya. Sesi yang keenam untuk urutan pembahasan kita. Baik. Tapi risikonya itu nanti ada tambahan waktu. Kita tidak berhenti di jam 9. Ya. Tidak berhenti di jam 9. Jadi yang belum makan malam silahkan makan malam dahulu. Ya. Yang lampunya sudah redup-redup, ya boleh dicas dahulu. Ya. Baik. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.